Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kamelki Dan Kamanda di ibadah minggu pagi ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari berdiri adik-adik dan kita akan menyanyikan Mars PA. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 246, Tuhan Engkaulah Hadir. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Pagi ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku, bait yang kedua. Adik-adik, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Turunkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami selalu mendengar apa yang kami baca dan kami renungkan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Saya ulang ya, Amsal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Namun sebelumnya Kak Seren undang untuk adik-adik berdiri. Kita baca sama-sama ya. Amsal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita yang berikut ini. Suatu hari, ada seorang anak gadis yang sedang bersedih. Nama anak itu Melani. Ia duduk sambil meneteskan air mata. Ia ingin sekali membelikan buah apel untuk ibunya yang sedang sakit. Tetapi sayangnya, Melani tak memiliki uang sama sekali. Andaikan aku bisa membelikan ibu buah kesukaannya, pasti ibu akan sangat senang. Isak gadis itu dengan rasa sedih. Lalu Melani berjalan di sepanjang jalanan kota. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah benda yang tergeletak di jalanan. Pandangan matanya tertuju pada benda itu. Ya, ternyata ia melihat sebuah dompet. Sepertinya dompet itu jatuh dari saku pemiliknya. Melani segera mengambil dompet itu. Matanya berbinar-binar gembira. Aha, akhirnya aku mendapatkan keberuntungan juga hari ini. Sekarang dengan uang di dalam dompet ini, aku bisa membelikan beberapa buah apel untuk ibuku, ujar Melani dalam hati. Tetapi kemudian ia berpikir, bagaimana perasaan ibuku ya kalau dia tahu bahwa aku membelikannya apel dari uang yang bukan milikku. Melani membayangkan wajah ibunya yang pasti akan sedih jika mengetahui hal itu. Ia ingat betul kata-kata ibunya yang diajarkan kepadanya dari sejak ia masih kecil. Ibu selalu mengajarkan kepadanya, Nak, jadilah anak yang baik dan jujur. Kalau kamu memilih melakukan yang benar, maka kamu akan menjadi anak yang selalu berbahagia dan dihormati orang. Melani menjadi sedikit bingung. Harus gimana nih aku? Melani kembali membuka dompet itu. Selain ada uang yang banyak, di sana juga ada identitas pemilik dompet. Kebetulan sekali, alamat pemilik dompet itu tak jauh dari situ. Lebih baik aku mengembalikan dompet ini kepada pemiliknya, ucap gadis itu. Kemudian, ia pun berjalan menuju rumah pemilik dompet itu. Sungguh senang si pemilik dompet begitu ia mendapati dompetnya kembali. Si pemilik dompet sangat berterima kasih kepada gadis itu. Terima sedikit uang ini. Sebagai tanda terima kasih saya atas kebaikan dan kejujuranmu. Lalu, ia pun memberikan beberapa lembar uang kepada Melani. Gadis itu hampir-hampir tidak percaya melihat uang yang ada dalam genggaman tangannya. Wah, benarkah ini milikku? Sahutnya dalam hati. Melani tidak menduga kalau dia akan menerima uang begitu banyak sebagai balasan atas kebaikan hatinya. Kesedihan gadis itu berubah menjadi kegembiraan. Sebab sekarang ia bisa membeli beberapa buah apel untuk ibunya. Gadis itu bergegas pergi ke toko buah. Ia membeli sekeranjang buah apel untuk ibunya di sana. Setibanya di rumah, sang ibu sangat terkejut melihat Melani pulang dengan membawa sekeranjang buah apel. Sang ibu bukan hanya senang menerima apel pemberian Melani,
tapi ibunya sangat bangga mendengar cerita anak gadisnya itu. Sang ibu bahagia karena memiliki anak yang jujur dan berbakti. Kini, Melanie dan ibunya bisa menikmati apel tersebut dengan riang gembira dan dengan rasa syukur. Nah, adik-adik, Raja Salomo bukan hanya seorang raja yang baik, tapi Raja Salomo juga adalah seorang ayah yang selalu mengajar anak-anaknya untuk berperilaku yang benar. Raja Salomo mengatakan, "Anakku, kamu harus mendengar dan melakukan apa yang diajarkan kepada kamu. Kamu harus menjadi anak yang penurut." sayangnya adik-adik, banyak anak-anak yang suka bersikap melawan dan tidak mau melakukan apa yang sudah diajarkan. Kalau dikasih tahu sesuatu yang baik, mereka malah menutup telinga. Padahal apa yang dituliskan Raja Salomo itu betul loh adik-adik. Kakak ingat, ada seorang anak yang selalu diingatkan oleh mamanya untuk belajar dengan rajin. Dia malah main game terus. Ketika ulangan, dia bingung dan tidak bisa mengerjakan soal-soal ulangan yang diberikan kepadanya. Nah, adik-adik, kalau sudah begitu, siapa yang rugi? Adik-adik, Raja Salomo mengajar kita untuk mau menerima firman Tuhan. Kenapa ya Raja Salomo mengajar seperti itu? Oh, rupanya Raja Salomo ingat firman Tuhan itu ajaran dari Tuhan. Dan setiap ajaran dari Tuhan itu pasti baik. Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan tidak mau kita melakukan yang jahat. Karena itu hanya akan membahayakan hidup kita. Sebaliknya, ajaran Tuhan itu membuat kita tetap selamat dan panjang umur. Firman Tuhan itu juga membuat kita dihormati banyak orang. Lihat saja si anak yang mengembalikan dompet tadi. Bapak yang memiliki dompet jadi kagum dan ibunya juga bangga dengan kebaikan anaknya. Nah, adik-adik, itulah sebabnya Raja Salomo mengatakan, Kalau kita mau menerima setiap ajaran Tuhan, maka kita akan diberkati. Kita akan menerima keuntungan, yaitu panjang umur, kehormatan, dan kekayaan. Jadi adik-adik, mulai hari ini adik-adik harus ingat. Pertama, kita harus selalu mendengar ajaran Tuhan. Kita harus bersikap dengar-dengaran. Karena itu akan membuat kita menjadi anak yang baik. Kedua, kalau adik-adik diberi nasihat atau larangan, maka sebaiknya adik-adik tidak melawan atau membantah. Dengan nasihat, kita bisa jadi anak yang lebih baik. Jadi, jangan pernah bosan ya adik-adik mendengar larangan, tapi berusahalah mentaatinya. Dan yang ketiga, jadilah anak yang tahu memilih yang benar. Kalau kita punya HP atau laptop atau tablet, maka gunakanlah sesuai kebutuhan. Pakailah untuk belajar dan jangan untuk bermain berjam-jam. Pakailah dengan jarak pandang yang benar sehingga tidak merusak mata kita. Berhentilah menggunakannya jika kalian mendengar panggilan seseorang. Dengan firman Tuhan hari ini, kakak berharap kalian semua akan memilih menjadi anak-anak yang diberkati. Amin. Adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melakukan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang indah yang mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik dan terus berkhidmat kepada ajaran firman Tuhan.
Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati selalu, jaga dan lindungi bangsa kami dari segala mara bahaya, terlebih dari virus corona yang sedang melanda pada saat ini. Kami mau berdoa juga untuk gereja kami, biarlah nama Tuhan dapat terus diagungkan melalui GPIB Getsemani. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga, berkati selalu, terlebih dalam pelayanannya. Kami juga mau berdoa untuk PLKPA, berkati dan urapi pelayan-pelayan-Mu, agar dapat terus mengajarkan kasih dan firman Tuhan kepada adik-adik kami. Kiranya Tuhan berkati juga adik-adik pelayan kami dalam pendidikan, agar tetap tekun belajar, mendengar didikan orang tua, terlebih dalam penggunaan gadget dengan baik dan benar. Tuhan mau mendengar dan menjawab doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan melakukan aktivitas. Untuk anak TK, aktivitasnya adalah mewarnai pada gambar ini. Lalu untuk kelas anak kecil adalah memilih gambar yang menunjukkan sifat-sifat baik. Kalau untuk anak kelas tanggung, membuat percakapan dengan orang tua atau saudara-saudara adik-adik tentang gadget. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita dengan mengangkat lagu dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pada minggu hari ini kami telah memberikan persembahan-Mu ini ya Tuhan. Kiranya berkatilah persembahan ini agar berguna bagi gereja dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Adik-adik tetap berdiri, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 291. Dengarkan Tuhan doaku ini. Dan segala teman yang jauh dan dekat, berilah lindungan setiap saat. Dengarkan Tuhan doaku ini, sertailah aku setiap hari. Dan segala teman yang jauh dan dekat, berilah lindungan setiap saat. Adik-adik, kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah membimbing ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, tadi kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami, Tuhan mau sertai langkah hidup kami dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.